cuan, we be getting money, cuan. Oke guys ya, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi, STS rekomendasi dan diskusi di bulan Mei 2026. Nah teman-teman yang tergabung kedua grup ya, grup rekom dan grup diskusi tentunya langsung kita undang nanti teman-teman. Nah kita intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS April 2026. Nah seperti ini menunya, kita bikin video di tanggal 11 ya, ini berarti rekom di tanggal 10 teman-teman. Nah kita profit di saham Jaya, SDMU, MBSS, Laju dan banyak banget teman-teman ya, karena marketnya udah mulai membaik. Nah kita ada dua macam rekom, yaitu STS rekom swing ya, dan menu biasa BSJP ODT teman-teman. Nah untuk rekom swingnya kita kasih ke tabel khusus seperti ini guys. Nanti bagi teman-teman yang istilahnya itu sibuk, yang nggak bisa pantau market seharian, tuh bisa beli menu swingnya aja. Nah kalau yang teman-teman bisa pantau market, nah kita bisa trading di saham menunya, trading BSJP kayak gitu teman-teman ya. Jadi jangan sampai kelewat. Untuk STS bulan ini teman-teman akan dapat bonus, yaitu rumus candle Marubozu teman-teman. Nah ini adalah saham-saham yang candle Marubozu di tanggal 10 April teman-teman. Nah ini tiap hari akan berubah guys ya. Kalau ingin masuk langsung cat aja guys, kontak ada di situ teman-teman. Kita lanjut ke videonya. Oke guys, kali ini kita ngobrol-ngobrol tentang IHSG. Nah ada pertanyaan seperti ini. Bang, apakah IHSG itu udah di bottom? Apakah ini saatnya serok karena marketnya udah mulai rebound gitu ya? Nah ini pertanyaan, ada beberapa orang yang bertanya teman-teman ya. Jadi kita akan coba analisa dan coba kumpulkan data dari berbagai sumber teman-teman. Apakah benar IHSG ini akan segera rebound ya? Jawaban saya belum tentu guys. IHSG belum tentu rebound nih. Masih ada kemungkinan IHSG balik ke bawah lagi, misalnya ke 6.900 lagi atau 6.800. Kenapa alasannya? Yaitu ini teman-teman. Di sini teman-teman ya, yaitu MSCI. Nah kita baca di sini guys. Memang FTSE kemarin itu masih mempertahankan IHSG di emerging market. Nah tapi guys ya, MSCI belum teman-teman. MSCI juga ada potensi buat Indonesia itu turun ke frontier. Tapi kebanyakan dari analis mengatakan bahwa sama kayak FTSE, MSCI akan mempertahankan Indonesia di emerging. Cuman teman-teman ya, di sini kalau MSCI itu lebih tega guys ya, lebih tega, lebih ketat lah daripada FTSE kalau menurut saya teman-teman. Nah kita lihat di sini kapan pengumuman MSCI? MSCI akan rilis pengumumannya di tanggal 12 Mei teman-teman. Bulan depan, 12 Mei gitu ya. Nah ini lagi fase-fase krusial teman-teman ya IHSG itu sebenarnya. Jadi saya yakin banget IHSG nggak akan bangkit sebelum tanggal 12 Mei. Karena kebanyakan investor pasti masih nunggu-nunggu guys. Masih istilahnya itu wait and see sebenarnya. Dan saran saya kalau teman-teman udah profit, mendingan out dulu aja gitu ya. Taking profit dulu teman-teman. Misalnya teman-teman trading nih kemarin atau swing, udah ngambil pas IHSG di bawah sini gitu ya. Nah, ngambil IHSG di 6.900. Nah, sekarang kan IHSG udah 7.400. Nah, kemungkinan ya kalau teman-teman yang ngambil di bawah kan udah profit. Nah, mikirin buat taking profit dulu sebelum Mei aja, guys. Saran saya seperti itu, teman-teman. Kenapa? Kita lihat di sini, teman-teman ya. Nah, di sini guys ya. Pengumuman tanggal 12 Mei, efektif tanggal 1 Juni. Fokus utama, hasil review ini akan menentukan apakah ada pembekuan atau penyesuaian bobot saham Indonesia di pasar emerging market. Kalau menurut para analis teman-teman, Indonesia itu akan tetap di emerging market, cuman bobotnya akan dikurangin. Itu guys, masalahnya adalah bobotnya akan dikurangin. Nah saat MSCI ngurangin bobot, otomatis akan ada outflow dari asing teman-teman. Nah kalau ada outflow otomatis IHSG akan turun lagi, seperti itu teman-teman. Dan kalau menurutku hampir bisa dipastikan bobot Indonesia akan dikurangin. Ya karena kasus yang kemarin tuh macam free float dan segala macam lah, teman-teman udah tahu sendiri. Nah pasar dalam negeri sedang dalam kondisi was-was menunggu kepastian, terutama dengan adanya potensi outflow yang ditaksir sampai 17T. Nah ini kemungkinan iya teman-teman ya, asing akan keluar 17 ya, sekitaran belasan triliun kalau memang benar-benar bobotnya itu dikurangin. Nah di samping ini teman-teman, Indonesia ya itu baru saja rilis ya di awal bulan kemarin, itu adalah HCL guys, atau High Concentration List. Nah yang kerjasama sama MSCI kemarin teman-teman. Ternyata hasilnya adalah banyak banget saham-saham yang sebenarnya kepemilikannya itu dimiliki oleh mereka-mereka sendiri, free floatnya.
Kayak gitu teman-teman. Nah contoh brand nih kan, brand kan kalau nggak salah free floatnya itu 12% ya, 12 apa 13% saya lupa brand. Ternyata guys ya, free float realnya itu cuman berapa guys? Cuman berapa itu? Ya 2,7% doang realnya, bukan 12%. Nah artinya apa? Sebagian besar free float itu dipegang mereka-mereka juga. Kayak gitu guys. Dan kalau menurut saya pribadi teman-teman, kemungkinan brand ini guys akan dikeluarkan dari MSCI. Nah kita lihat di sini ya, brand itu guys ya masuk MSCI guys. MSCI Global Standard. Nah ini kan daftar dari MSCI Global Standard teman-teman. Ya. Di sini ada BCA, BRI, BNI, Telkom. Nah kalau saham-saham ini saya yakin aman ya guys ya. Ini aman, yang lain aman. Nah, yang jadi masalah adalah yang masuk di HCL nih. Di sini guys. Ya, yang di HCL. Nih, brand dan DSSA, lihat teman-teman. DSSA dan brand. Karena syarat untuk masuk MSCI yang sekarang itu udah 15% kan. Makanya Bursa Efek akan jadiin free float minimal tuh 15% di saham-saham di Indonesia. Lihat aja brand nama DSSA guys. Kurang kan dari 15% sebenarnya free floatnya. Dan mereka udah masuk MSCI ya teman-teman. Lihat nih DSSA brand. Nah jadi kalau menurutku teman-teman, kalau kalian misalnya udah profit nih di saham-saham yang berbasis Konglo gitu ya, harusnya sih udah profit ya kalau teman-teman masuknya di pas bottom IHSG gitu. Nah teman-teman mikirin buat taking profit dulu aja amannya. Jangan sampai nanti udah terlanjur, udah profit naik, terus beneran nih MSCI akan ngeluarin saham-saham Konglo brand DSSA dari MSCI Global Standard atau nanti diturunin pangkatnya gitu ya. Nah otomatis mereka akan turun sahamnya teman-teman. Dan biasanya kalau ke saham Konglo satu turun, itu akan ngajak yang lain. Kayak gitu. Jadi sayang banget ya bagi teman-teman yang udah profit kok malah jadi loss atau mungkin profitnya jadi hilang. Kayak gitu. Jadi mikirin taking profit. Jadi kalau pertanyaan kita balik lagi di awal, apakah IHSG itu mau rebound? Belum guys. Masih ada satu masalah yaitu MSCI ini. Jadi tetap sisain cash teman-teman untuk saat ini. Cash tetap harus ada buat jaga-jaga nanti seperti ini. Belum lagi juga perangnya kan perangnya pending 2 minggu ya. Perang antara Iran sama Amerika itu kan belum selesai guys. Itu cuman pending 2 minggu teman-teman. Takutnya nanti ada serangan lagi kayak gitu. Jadi saran saya wait and see sampai tanggal 12 teman-teman. Sampai tanggal 12 action apa gitu ya. Misalnya beneran brand nama DSSA keluar dari MSCI, IHSG drop. Nah itulah kita analisa lagi. Nah itulah saat kita beli setelah tanggal 12. Itu sih guys ya saran saya teman-teman. Oke guys ya, thanks sudah dengerin curhat ini. Dan thanks sudah nonton juga. Sampai ketemu di video berikutnya.